Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rana Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-221 ini, didukung oleh para pemain, Yuli Mulyana sebagai Aiwandira, Eli Ermawati sebagai Mesin, Bambang Ceger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam syahdu, angin semilir membelai pucuk-pucuk pohon palapa. Langit bertaburan bintang. Desa Pasuruhan 1 terlelap dalam mimpi. Mesin terbangun dan menggigil seperti orang kedinginan. Tiba-tiba dia merasa takut. Dia terpaksa membangunkan Aiwandira untuk menemaninya. Oh, Ibu pasti sakit. Katakanlah, Bu. Katakanlah apa yang kau rasakan. Oh, Ibu hanya merasa kedinginan, Ayu. Rasa-rasanya perut Ibu agak keras. Ibu tidak apa-apa. Kau tidak usah cemas, anakku. Ibu tidak apa-apa. Tapi, Bu, tangan-tanganmu dingin. Dan kau berkeringat. Banyak sekali keringatmu. Oh, jangan-jangan
kau terkena wabah penyakit menular itu, Bu. Ayu Andira, anakku. Ibu. 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 Ayu Wandira terkejut. Berulang kali dia mengguncang-guncang tubuh ibunya, tapi Meisin tergeletak tak berdaya. Ayu Wandira buru-buru melangkah meninggalkan ruangan bilik. Dia bingung, dia takut, hatinya dicekam kecemasan. Tuan Cakradara, bukalah pintunya, Tuan. Ayu? Ada apa, Ayu? Ibu pingsan, Tuan. Tolonglah saya. Tolonglah, lihat Ibu. Tenanglah, Ayu. Marilah kita lihat sama-sama. Saya harus pergi, Tuan. Saya akan pergi mencari daun janggakannya. Saya yakin Ibu terkena wabah penyakit menular. Saya harus mendapatkan daun janggakannya. Tolonglah, jaga ibu saya. Tenanglah, Ayu. Belum tentu ibumu terkena wabah penyakit menular itu. Mungkin saja dia hanya lelah. Tidak, Tuan. Ibu memang tidak mau berterus terang kepada saya. Tapi saya tahu ibu sakit. Wajahnya pucat. Keringat dinginnya keluar semuanya. Dan perutnya agak keras. Tolonglah, Tuan. Saya akan segera pergi. Ayu, kau mau pergi kemana? Saya harus mendapatkan daun janggakannya, Tuan Kuda Merta. Saya akan mencari sampai ketemu. Kalau begitu, kau tidak bisa pergi sendirian, Ayu. Apalagi malam-malam seperti ini. Carilah seorang teman. Biarlah aku menemanimu, Ayu. Oh, tidak usah, Tuan Cakradara. Saya bisa pergi sendiri. Saya hanya minta bantuan Tuan berdua. Tolonglah jaga ibu saya. Dan tolong panggilkan Paman Wali Kadep serta Paman Rakeh. Tunggu, Ayu. Kau jangan pergi sendiri. Aku akan bersamamu. Ayo, kita cari bersama-sama daun itu. Mudah-mudahan kita dapat menemukannya. Ayu Wandira dan Cakradara melompat ke halaman. Sementara Kuda Merta bergegas melangkah ke ruangan bilik Meisin. Sebentar kemudian, Ayu Wandira sudah naik ke atas punggung kuda. Dan mereka pun berangkat mencari daun janggakannya. Hiya, hiya! Saya takut Nyai ketularan wabah penyakit menular, Kakang. Kemungkinan seperti itu bisa terjadi, Wali Kadep. Dan kalau sampai terjadi, kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, mudah-mudahan saja Nyai hanya sakit biasa. Perutnya agak keras. Gejalanya memang sangat mengkhawatirkan. Iya, Nyai orangnya sangat keras. Kalau dia sudah mau menolong orang, dia akan menolong habis-habisan. Dia tidak akan memperdulikan lagi keselamatan dirinya sendiri. Itulah Nyai Paricara, junjungan kita sekarang ini. Sikap Nyai sebagai seorang tabib memang sudah sangat baik. Tapi susah sekali mengikutinya. Susah untuk meladeninya. Kecuali bagi mereka yang sudah bisa mengibaskan kepentingan-kepentingan pribadi. Nyai Paricara tidak pernah bekerja tanggung-tanggung. Tapi begitulah, kadangkala dia menjadi susah sendiri. Tapi sepertinya dia bahagia dengan pekerjaannya, Wali Kadep. Dia sangat mencintai pekerjaannya. Dan dia sangat menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Dia tidak boleh melihat orang sakit. Dan dia selalu gelisah jika gagal menolong seseorang. Ya, semua itu diwarisi dari almarhum Bapak Wong. Iya, betul. Bapak Wong adalah guru sekaligus orang tuanya. Dan sekarang Nyai meniru cara hidup Bapak Wong. Tuan Kuda Merta. Iya. Nyai Paricara sudah sadar kembali. Silahkan bapak-bapak melihatnya.
Wali Kadep, Rakeh Pamintihan dan Kuda Merta melangkah ke ruangan bilik Mesin, dan mereka melihat Mesin terbaring lemah di atas ranjang. Mesin mencoba tersenyum ketika melihat dua orang pembantunya yang setia. Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh. Apa yang kau rasakan, Nyai? Aku tidak merasakan apa-apa, Bapak Wali Kadep. Aku hanya merasakan ketenangan yang luar biasa. Kami semua khawatir, Nyai. Kami takut Nyai ketularan wabah itu. Mudah-mudahan saja saya dapat mengatasinya. Bapak tidak usah khawatir. Oh ya, aku tidak melihat Ayu. Di mana anak itu? Ayu Wandira pergi bersama Kakang Cakradara. Pergi kemana? Nyai, Ayu Wandira pergi mencari daun janggakannya. Anak itu. Mengapa dia pergi begitu saja? Seharusnya dia tidak pergi. Seharusnya dia menunggu ibunya di sini. Dia juga takut sekali Nyai ketularan wabah penyakit menular. Mengapa semuanya mencemaskan tentang diriku? Aku tidak apa-apa. Aku ingin duduk. Sudahlah Bapak Wali Kadep. Aku bisa bangun sendiri. Kalian tenang-tenang saja. Tuan Kuda Merta. Iya, Nyai. Saya ingin bicara dengan Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pamintihan. Kalau begitu, sebaiknya saya keluar, Nyai. Silahkan, Bapak. Bapak Wali Kadep. Bapak Rakeh. Iya, Nyai. Kita sudah lama sekali bekerja sama. Selama ini, Bapak berdua telah banyak menolong pekerjaan saya sebagai seorang tabib. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Jangan begitu, Nyai. Kamilah yang harus berterima kasih kepada Nyai. Kami dapat belajar banyak ilmu pengobatan dari Nyai. Iya, betul, Nyai. Kamilah yang berhutang budi, bukan Nyai. Dulu kami pernah mendalami ilmu sesat, dan Nyai telah membawa kami ke jalan yang lurus. Kalau Nyai tidak menolong kami, membimbing kami, kami pasti akan menjadi orang-orang yang tidak banyak gunanya. Ya, kita memang harus berbuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat luas. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Itulah pesan yang selalu dikatakan almarhum Bapak Wong kepada saya. Sebagai seorang tabib, kita harus mendasari pekerjaan kita dengan rasa pengabdian. Itulah yang terpenting. Kadangkala memang susah sekali menjalankannya, tapi itu harus. Dan satu-satunya pintu pengabdian bagi seorang tabib ialah menolong orang tanpa pamrih, tanpa maksud-maksud yang lain. Ya, Nyai. Kami sudah mengerti apa yang kau maksudkan. Namun begitu kami masih merasa susah untuk menjalankannya. Bekerja dengan pengabdian memang sangat baik. Tapi biasanya hal itu masih berupa kata-kata saja. Memang sukar untuk menjalankannya. Biasanya orang selalu bekerja disertai pamrih-pamrih tertentu.
Mungkin untuk mencari nama, mencari harta benda, ataupun mencari pujian. Baiklah, saya kira Bapak berdua sudah tahu bagaimana harus bersikap kepada orang-orang, bagaimana harus bersikap pada kehidupan ini. Tugas orang tabib ialah meringankan beban sesama hidupnya, meluruskan yang bengkok, menyambung yang patah, dan memperbaiki yang rusak. Tapi satu hal yang hendaknya selalu diingat, betapapun hebatnya seorang tabib, sebagai manusia biasa, ia mempunyai keterbatasan. Saya sering sekali mengalaminya sendiri. Kadangkala saya merasa kesulitan memisahkan antara kepentingan sesama dan kepentingan pribadi. Ya, kadangkala dua-duanya bercampur aduk. Tapi panggilan seorang tabib harus kuat, harus bergema terus-menerus di dalam rongga dada. Dan pada saat memilih nanti, memilih satu di antara dua, kita tidak akan salah pilih. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang masa depan ilmu pengobatan yang selama ini kita tekuni bersama-sama. Bapak Wali Kade, Bapak Rakih Pamintihan. Iya, Nyai. Saya merasa bahagia sekali karena saya telah berbuat sesuatu untuk Desa Pasuruhan 1. Saya tidak tahu persis apakah pekerjaan saya ini ada gunanya ataukah merupakan suatu usaha sia-sia dari seorang manusia. Bukan saya sendiri yang harus menilai, tapi masyarakat. Tapi Nyai sudah berbuat banyak untuk desa ini. Dan nampaknya pekerjaan Nyai tidak sia-sia. Ya, benar, Nyai. Nyai tidak perlu berkecil hati. Usaha Nyai tidak sia-sia. Dan saya kira hasilnya cukup memuaskan. Banyak sekali orang berhutang budi pada Nyai. Ya, mereka tidak berhutang budi kepada siapa-siapa. Saya hanya bekerja sesuai dengan panggilan hidup saya. Suatu saat nanti, entah kapan, kita tidak bisa terus bersama-sama seperti ini. Ada pertemuan, ada perpisahan. Kita tidak pernah bisa meramalkan umur manusia. Tapi kalau toh suatu saat nanti Dewata Agung memanggil saya akan merasa tenang meninggalkan dunia fana ini. Setelah saya menitipkan pesan-pesan kepada Bapak berdua. Nyai jangan berkata begitu. Memang pada akhirnya semua orang akan mati, Nyai. Tapi saya kira Nyai Paricara tidak perlu bicara tentang kematian. Maaf Bapak Wali Kade, saya harus mengatakannya. Kalau suatu saat nanti saya pergi untuk memenuhi panggilan yang maha kuasa, saya menyerahkan warisan Bapak Wong kepada Bapak berdua. Teruskanlah cita-cita beliau. Selama ini saya sudah berusaha meneruskan cita-cita beliau. Tapi mungkin usaha saya belum berhasil. Dan selanjutnya saya menaruh harapan bapak-bapak berdua.
Bagaimana Bapak Wali Kadep? Bapak Rake? Apakah Bapak mau berjanji kepada saya? Sudahlah Nyai, jangan bicara yang tidak-tidak. Kami menjadi sedih mendengarnya. Kami jauh lebih tua dibandingkan Nyai. Kalau memang harus mati, pastilah kami akan mati terlebih dahulu. Bukan begitu, Bapak Rake. Memang tidak ada yang dapat meramalkan umur manusia. Saya hanya ingin memperoleh ketenangan hati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Oh ya, Bapak Wali Kadep, Bapak Rake. Hati saya harus merasa tenang jika saya sudah mendengar Bapak berdua mengucapkan janji di depan saya. Berjanjilah bahwa Bapak berdua akan sanggup memikul tugas seorang tabib dan meneruskan cita-cita Bapak Wong. Baiklah Nyai, saya berjanji. Kami berjanji akan meneruskan cita-cita Bapak Wong. Nah, apakah sekarang Nyai sudah merasa tenang? Terima kasih. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Terima kasih Bapak Rake Pamintihan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selesai berkata, Meisin minta agar ditinggalkan sendirian di ruangan biliknya. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan melangkah keluar, dan mereka kembali duduk-duduk di serambi depan. Meisin mendesah perlahan. Alangkah sepinya malam ini. Aku seperti hidup di suatu daerah yang belum kukenal. Sepi dan lengah. Apakah aku masih hidup di dunia fana? Dewata aku. Kalau memang kau bermaksud memanggil rohku, lakukanlah. Semua ini terjadi atas kehendakmu juga. Aku rela. Aku sungguh-sungguh rela. Kalau memang usiaku tidak dipanjangkan lagi. Selama hidupku, aku sudah banyak mengalami peristiwa, baik yang manis ataupun yang pahit. Dalam saat-saat yang gelap, Dewata Agung selalu datang menerangi dengan obonnya yang abadi. Dan aku selalu memperoleh jalan yang terang. Dan aku merasa bersyukur karena karunia-Nya ini. Ayu Wandira. Aku juga merasa sangat bersyukur dan bahagia karena aku telah dipertemukan kembali dengan putriku, Ayu Wandira. Sayang sekali, mengapa dia sekarang tidak berada di dekat ibunya? Ayu, mudah-mudahan hidupmu bahagia. Kalau memang ibu harus pergi juga, ibu akan pergi dengan tenang. Ibu akan pergi dengan tersenyum. Dan ibu akan
Kemana kita akan mencari daun itu, Ayu? Entahlah Tuan Cakradara, saya tidak tahu. Saya sendiri bingung. Tapi kita harus segera mendapatkan daun itu. Apakah benar daun itu biasanya tumbuh di daerah pegunungan? Benar Tuan. Daun janggakannya hanya tumbuh di daerah pegunungan dan pedalaman. Kita tidak bisa terus berkuda tanpa tujuan, Ayu. Lihatlah, kita bisa berkuda ke arah sana. Mungkin di kaki gunung Penanggungan kita bisa mencari tumbuh-tumbuhan itu. Atau paling tidak, kita bisa bertanya kepada orang-orang. Saya setuju. Mari Tuan Cakradara, kita diburu waktu. Kita harus segera mendapatkan daun janggakannya. Ya, ya, ya. Kembali Ayuwandira dan Cakradara menggebrak kudanya. Dua ekor binatang itu berlari kencang di atas permukaan tanah. Mereka mengarah ke kaki gunung Penanggungan. Menjelang pagi hari, mereka sudah tiba di kaki gunung Penanggungan. Udara menjadi sejuk, kabut tipis menyapu pohon-pohon. Cakradara dan Ayuwandira menarik tali kekang kudanya. Kita sudah sampai di kaki gunung Penanggungan, Ayu. Saya masih bingung Tuan Cakradara. Kemana kita akan mencari daun itu? Iya, kita tidak bisa menjelajahi seluruh permukaan hutan di gunung Penanggungan. Saya kira kita perlu menanyakan kepada seorang warga desa. Ayo, kita membutuhkan petunjuk mereka. Iya, iya, iya. Cakradara dan Ayuwandira kembali memacu kudanya, melintasi pohon-pohon liar di kaki gunung Penanggungan. Mereka mencari sebuah desa terdekat untuk memperoleh keterangan tentang daun janggakannya. Maaf, Pak. Desa apakah ini namanya, Pak? Kalian siapa? Dan kalian mau kemana? Kami dari Desa Pasuruan 1. Desa Pasuruan 1. Jauh sekali dari sini. Sekarang kalian berada di Desa Kaleja. Maaf, kami mencari daun janggakannya untuk membuat ramuan obat-obatan. Dapatkah Bapak menunjukkan tempatnya? Daun janggakannya. Oh, seperti apa itu? Bentuknya bulat telur, Pak. Dan tangkainya indah, seperti leher seorang gadis. Konon kabarnya, daun janggakannya biasa tumbuh di daerah pedalaman atau di lereng-lereng gunung. Barangkali Bapak tahu di mana kami dapat memperoleh daun itu. Sayang sekali. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat daun janggakannya. Sedangkan namanya saja, baru sekarang ini ku dengar. Menyesal sekali, karena saya tidak dapat menolong kalian. Terima kasih, Pak. Maaf, karena kami telah mengganggu Bapak. Barangkali kalian dapat mencari petunjuk di desa lain. Di sana masih ada banyak desa. Ayo Kakang Cakradara, kita tidak bisa lama-lama. Kita harus segera menemukan daun itu. Hiya, hiya, hiya. Daun janggakannya. Ada saja. Baru sekarang aku mendengar ada daun bernama janggakannya. Apakah daun itu ada? Atau hanya dongengan orang-orang? Bukan urusanku. Maaf, Bu. Kami terpaksa mengganggu Ibu sedikit.
Bolehkah kami menanyakan sesuatu? Apa yang ingin kalian tanyakan? Kami mencari daun untuk ramuan obat-obatan. Daun itu namanya daun janggakanya. Dapatkah ibu menunjukkan di mana tumbuhnya daun itu? Daun janggakanya. Seperti apa bentuknya? Bentuknya bulat telur dan tangkainya indah seperti leher seorang gadis. Mungkin ibu pernah melihatnya di sekitar tempat ini atau barangkali di tempat lain. Tolonglah Bu, kami sangat membutuhkan daun itu untuk mengobati seseorang. Bentuknya bulat telur? Iya Bu, dan tangkainya indah seperti leher seorang gadis. Barangkali kalian bisa mencari di sana, di lereng gunung itu. Di sana ada banyak sekali tumbuh bermacam tanaman liar. Mungkin salah satu di antaranya daun yang kalian cari-cari itu. Apakah di atas lereng itu masih ada desa, Bu? Tidak ada. Di atas lereng sana tidak ada apa-apa. Hanya hutan lebat. Tidak ada desa lagi. Tidak ada orang. Kalian harus berhati-hati. Tapi apakah di sana kami dapat menemukan daun yang kami cari-cari, Bu? Saya tidak tahu. Mungkin juga kalian akan menemukannya. Namanya juga hutan lebat. Tapi ada apa, Bu? Sekarang sudah sore begini. Kalau kalian mau naik ke atas lereng sana, sebaiknya besok pagi saja. Kami harus segera dapat menemukan daun itu, Bu. Kami tidak bisa membuang-buang waktu. Kalau begitu, terserah. Asal kalian berani menanggung akibatnya. Apakah di atas lereng sana banyak binatang buas? Kami, orang-orang desa Simpiran ini, tidak pernah ada yang berani datang ke sana. Apalagi kalau malam hari. Mungkin jalannya licin dan berbahaya. Bukan hanya itu. Tapi sudahlah. Lebih baik kalian menunda sampai besok pagi. Terlalu berbahaya. Kalau nasib kalian sedang sial, kalian pasti akan bertemu dengannya. Bertemu dengan siapa, Bu? Dengar baik-baik. Di atas lereng gunung Penanggungan ini, lihatlah dari sini. Nah, di atas lereng yang diselimuti kabut itu, konon menurut cerita orang-orang, ada penunggunya. Ada penunggunya? Iya. Konon kabarnya penunggu lereng itu iblis yang berwujud manusia. Sudahlah, lebih baik kalian menunda perjalanan sampai besok pagi. Tak ada perlunya menempuh bahaya seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas keterangan Ibu. Mudah-mudahan kami dapat menemukan daun janggakannya malam ini juga. Mungkin kami memang harus menghadapi bahaya. Entah seperti apa wujudnya bahaya itu. Tapi kami tidak bisa membuang-buang waktu. Ayo Kakang Cakradara. Hiya. Berani sekali orang-orang itu. Aku sudah memberinya peringatan. Tapi mereka nekat. Terserah. Mudah-mudahan saja mereka tidak bertemu dengan siluman ular itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita terpaksa meninggalkan kuda kita di sini, Ayu. Aku akan menyalakan obor dulu, Kakang Cakradara. Dingin sekali udaranya. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh daun itu. Dan kita bisa segera kembali ke Pasuruan 1. Kakang Cakradara, kau percaya apa yang diceritakan wanita desa itu? Tentang manusia iblis itu? Iya. Saya tidak begitu percaya. Mungkin hanya binatang buas yang sering memangsa manusia. Ayo Tuan Cakradara, kita naik ke atas. Hati-hati Ayu. Jalannya licin dan sempit. Dan jurang-jurangnya sangat dalam. Malam benar-benar telah turun ketika Ayu Wandira dan Cakradara mulai merangkak ke atas lereng.
Angin membawa kabut dari lereng-lereng yang tinggi. Aiwandira menggigil kedinginan, tapi mereka terus merambat semakin lama semakin ke atas. Cakradara menggenggam obor sambil merangkak di belakang Aiwandira. Ayo Tuan, tinggal sedikit lagi. Kita akan sampai di puncak lereng. Hati-hati Ayu. Jalannya licin sekali. Banyak lumutnya. Lihatlah Tuan, ada banyak sekali jenis daun-daunan tumbuh di lereng ini. Mudah-mudahan salah satu di antaranya daun janggakanya yang kita cari-cari. Kita sudah 2 hari meninggalkan Pasuruan 1, Ayu. Iya, mudah-mudahan saja usaha kita ada hasilnya. Iya. Saya benar-benar takut. Saya takut ibu ketularan wabah penyakit itu. Dan menurut ibu, satu-satunya obat hanyalah daun janggakanya. Hei, lihat Ayu. Apakah itu bukan daun janggakanya? Wah, coba lihat Tuan, bawalah obornya kemari. Benar Tuan, ini daun janggakanya. Apakah bukan jenis yang lain? Barangkali hanya bentuk daunnya saja sama. Tidak Tuan, ini memang daun janggakanya. Saya dapat mengenalinya dengan baik. Tuan Cakradara, kita telah menemukannya. Kita telah menemukan daun yang kita cari-cari. Ayo Tuan, ayo kita cari sebanyak-banyaknya. Tenang Ayu, jangan terburu nafsu. Ada apa Ayu? Mengapa kau menjerit? Lihatlah Tuan, ada seekor ular. Benar. Seekor ular belang yang cukup besar. Hati-hati Ayu. Jangan berdiri di situ. Nampaknya ular itu cukup galak. Nanti dia menyambar kakimu. Kesini Ayu. Cepat kesini. Memang benar. Seekor ular belang yang cukup besar mendesis-desis di balik sebongkah batu. Dan binatang melata itu nampaknya cukup galak. Kepalanya diangkat ke kiri ke kanan. Siap untuk mematukan bisa. Aiwandira perlahan-lahan menggeser letak berdirinya, mendekat ke arah Cakradara. Diam-diam, Cakradara memungut sebuah dahan pohon yang sudah kering, kemudian mendekati ular belang itu. Diamlah Ayu, aku akan menggebuk ular ini. Kurang ajar, dia telah membuat kita kaget. Tuan Cakradara! Baru saja Cakradara mengangkat dahan pohon kering ke atas dan siap menggebuk kepala ular. Pada saat itulah meloncat sebuah bayangan. Bayangan itu ternyata bayangan seorang bocah berusia 10 tahun. Wajah bocah itu sebenarnya cukup tampan, tapi matanya menyeramkan dan rambutnya keriting, kulitnya kehijau-hijauan. Bocah itu meringis sebentar, kemudian berdiri dengan tenang. Tangannya berkacak pinggang. Kau memang bandel sekali. Kau tidak seperti teman-temanmu yang lain. Kau keras kepala dan senang keluyuran kemana-mana. Sini, cepat sini. Aneh sekali. Ular belang itu seolah dapat menangkap arti perkataan si bocah. Perlahan-lahan dia menjalar mendekati bocah yang masih berdiri di tempat semula. Dan binatang melata itu merambat di kakinya yang ramping, terus merambat ke atas dan melingkar dengan tenang di lehernya. Kau memang bandel. Apa saja yang kau lakukan di tempat ini? Aku mencarimu ke sana kemari. Sekali lagi kau berani keluyuran, aku akan mempatah-matahkan tulangmu. Apa? Kau minta ampun? Baik, kali ini aku mengampunimu. Tapi jangan kau ulangi sekali lagi ya. Kau harus menuruti perkataanku. Kau rakyatku. Kau harus mengikuti perintah pimpinanmu. Sudah, sana pergi. Pergi dan berkumpul bersama teman-temanmu yang lain.
Jangan keluyuran lagi. Ular belang itu mendadak merosot ke bawah, kemudian menjalar di sela-sela batu. Dan akhirnya binatang itu pun lenyap di rumpun semak belukar. Sementara si bocah masih berdiri tegak menantang. Matanya memancarkan sesuatu yang jahat dan mengerikan. Hayuwandira berdiri merapat ke arah Cakradara. Apakah si bandel itu telah mengganggu kalian? Tidak. Dia hanya membuat kami terkejut. Kau mau membunuhnya, bukan? Kami takut binatang itu melukai kami. Ular itu sangat berbisa. Setiap saat dia bisa membunuh orang. Apa yang kalian cari di sini? Kami hanya ingin mencari daun-daunan. Daun-daunan? Untuk apa? Untuk ramuan obat. Daun apa yang kalian cari? Daun janggakannya. Maksudmu daun ini? Iya, kami sudah memetiknya beberapa puluh lembar. Maaf, kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus segera kembali ke rumah kami. Kau lancang sekali. Kau tidak boleh memetik daun ataupun apa saja di hutan ini tanpa seizinku. Mengapa kami harus minta izin padamu? Apakah kau pemilik hutan ini? Kalau kau berbuat lancang, kau tidak minta izin dulu padaku, aku dapat membunuh kalian. Kalian tidak percaya? Aku dapat memanggil 100 ekor ular berbisa untuk mengeroyok kalian. Nampaknya kau belajar ilmu ular. Hai, tunggu. Kalian tidak boleh pergi begitu saja. Kami harus segera kembali. Kau tidak bisa menghalang-halangi kami. Kami sudah memperoleh apa yang kami cari. Dan kami harus segera kembali. Ayo Tuan Cakradara. Kurang ajar. Aku akan membunuh kalian. Lihat! 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 Awas Ayu! Awas Ayu! Lihat! 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 Bocah bertampang mengerikan itu segera menyerang Hayuwandira dan Cakradara. Gerakannya sangat lincah. Hayuwandira dan Cakradara seperti berhadapan dengan siluman hutan yang setiap saat dapat mencengkram nyawa mereka. Cakradara bertindak dengan hati-hati sekali. Dia tahu bahwa bocah itu memiliki ilmu kanuragan. Setelah beberapa saat lamanya serangannya selalu gagal, bocah itu menarik mundur kakinya beberapa langkah. Dia nampak kesal. Mulutnya mendesis-desis seperti seekor ular, dan matanya memancarkan sinar kejahatan, sinar yang licik dan jahat. Kalian jangan bersenang-senang. Aku pasti akan membunuh kalian berdua di tempat ini. Awas, berhati-hatilah sekarang. Tunggu dulu. Kukira tak ada gunanya kita bertarung seperti ini. Untuk apa? Kalian tidak boleh membawa pergi daun itu. Aku tidak memberi izin kalian membawanya pergi. Weh, apa hakmu melarang kami? Kau hanya seorang bocah. Mungkin kau belajar ilmu siluman atau ilmu ular. Tapi kami tidak takut menghadapimu. Kami harus segera pergi dan membawa daun-daun ini. Kau tidak mungkin turun dari lereng ini dalam keadaan hidup. Hiat! 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 Bocah menyeramkan itu kembali menyerang. Hayuwandira berkelit ke kiri dan ke kanan. Cakradara tahu bahwa bocah itu bermaksud mengeluarkan pukulan andalannya. Dia merasa was-was. Karena itu dia berusaha mencegah niat si bocah sambil melindungi Hayuwandira. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah bocah mengerikan itu? Dan apa yang akan dialami Hayuwandira di lereng Gunung Penanggungan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
tak pernah padam.